Hai, balik lagi bersama aku Surya. Di step by step kali ini aku mau kasih tahu cara pilih saham investasi dengan strategi dollar cost averaging, modal cuman 1 jutaan per bulan. Kira-kira bagaimana pilih saham untuk modal 1 jutaan per bulan yang oke ya? Berapa saham ya baiknya masuknya? Nah, aku akan ulas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, tahap pertama aku mau ulas strategi investasinya dulu ya. Ini kan pakai dollar cost averaging ya. Artinya kamu harus cicil beli selama sebulan sekali atau setahun sekali dengan cara akumulasi modal per bulan untuk investasi setahun sekali. Lalu kamu masuk ke satu atau beberapa saham dengan modal yang sama. Dalam artian misalnya harga saham 1.500 berarti maksimal yang bisa kamu beli itu 6 lot. Jika di bulan selanjutnya harga saham jadi 1.200 berarti kamu bisa beli maksimal 8 lot. Tapi di bulan selanjutnya harga saham naik jadi 1.800 berarti jumlah belinya jadi turun sekitar 5 lot. Nah, dari sini jumlah maksimal beli tetap sama, ya ini maksimal 1 juta rupiah sampai bisa mencapai jumlah lotnya. Dengan jumlah lot yang berubah-ubah sesuai dengan pergerakan harga saham, kamu bisa mendapatkan harga rata-rata yang bagus meski bukan yang terbaik. Selain itu, kamu juga harus tentukan mau cicil berapa lama. Itu biasanya disesuaikan dengan target dana yang terkumpul. Misalnya mau ngejar uang 100 juta dari modal 1 juta per bulan. Berarti ya nabung maksimal 10 tahun. Untuk sahamnya bisa aja dipindah sewaktu-waktu jika ada perubahan fundamental yang signifikan ke arah yang nggak terlalu bagus. Itu tadi teknis dasar strategi investasi dollar cost averaging. Lalu gimana strategi pilih sahamnya? Nah, untuk screening tahap awal aku bisa cek menggunakan aplikasi Ajaib dengan tools screenernya. Jadi dengan tools screener ini kita bisa memilih saham berdasarkan matriks yang kita inginkan seperti rentang harga saham, market cap, data fundamental, hingga data teknikal. Berhubung ini screening tahap awal, aku nggak menggunakan banyak matriks. Hanya ada 6 dan 2 matriks pun umum aja buat seleksi saham sesuai dengan modalku. Pertama, matriks rentang harga saham dengan modal 1 jutaan per bulan. Menurutku jumlah saham yang dibeli bisa sekitar 1-2 saham aja. Nggak usah banyak-banyak, nanti udah susah mantaunya, hasil juga jadi kurang optimal. Nah, berhubung aku mau cari 2 saham dengan modal 1 jutaan per bulan, aku akan gunakan matriks rentang harga paling mahal itu 2.000 per saham. Kenapa 2.000? Ya kalau nanti kita beli yang 5.000 per saham, nanti pas dia naik jadi 6.000 kita udah nggak bisa beli lagi dong gitu kan, udah mepet modalnya. Jadi kita berikan ruang untuk potensi kenaikan harga juga. Kedua, dari segi market cap, aku pilih sekitar 1 triliun sampai 1.000 triliun. Aku nggak mau ambil saham yang di bawah 1 triliun, soalnya resiko fluktuasi harganya bakal lebih tinggi. Nah, ketiga, aku gunakan matriks price to book value dengan ketentuan lebih dari 0. Hah? Kenapa nggak kurang dari 1? Kan mau cari saham murah. Nah, masalahnya nggak semua saham murah itu PBV-nya tuh kurang dari 1 kok. Ada banyak saham yang fundamentalnya oke dengan PBV di atas 1 kali. Dan aku juga pilih gunakan PBV karena kalau PE di Indonesia tuh kadang-kadang kurang pas secara general. Banyak kondisi emiten yang bottom line-nya nggak stabil. Kayak misalkan kadang-kadang laba, kadang-kadang rugi gitu. Nah, jadi PI-nya juga agak fluktuatif kalau kita kombinasi dengan matriks selanjutnya. Nah, keempat, aku menggunakan PBV average atau rata-rata dengan ketentuan lebih dari 0 juga. Tujuannya aku mau cari saham yang posisinya saat ini berada di bawah PBV rata-ratanya. Kelima, dividend yield karena aku mau cari saham dividen juga biar bisa reinvestasi rutin dari hasil dividen yang diberikan oleh emiten tersebut. Aku pun tentuin nominal rata-rata dividen yield yang realistis lah, itu sekitar 5%. Masih di atas suku bunga deposito yang free risk yang dijamin LPS lah 4,25% gitu. Nah, keenam, dividen strict. Ini untuk kasih tahu si emiten ini udah bagi dividen berapa kali secara berturut-turut. Jadi aku tahu konsistensinya sehingga prospek dividen kedepannya juga jelas dan bisa diproyeksi juga gitu. Lalu gimana hasilnya? By the way, hasil dari screeningan ini hanya gambaran tahap awal. Jadi, disclaimer-nya, jika kamu ada yang tertarik dengan saham yang aku sebutin di sini, kamu perlu analisis lagi lebih detail ke depannya seperti prospeknya gimana, peluang pertumbuhan kinerja gimana, resiko bisnis yang bisa dialami dalam jangka menengah, pendek dan panjang tuh gimana serta lainnya gitu. Nah, dari hasil screeninganku ini aku melihat ada satu saham yang menarik yaitu adalah Akra. Kenapa Akra menarik? Karena dari sisi valuasi PBV-nya saat ini sudah murah di bawah rata-rata. Lalu saham ini juga sudah mencatatkan dividen strict selama 17 kali berturut-turut dengan tingkat dividen yield yang lumayan lah 7,91%.
Tapi gimana prospek bisnisnya ya? Nah, kalau dicek dari sumber revenue-nya, Akra ini bisnis utamanya adalah perdagangan dan distribusi BBM, serta ada juga penjualan kimia dasar. Lalu Akra juga punya bisnis kawasan industri yang lagi dikembangkan di JP Gresik. Jika dilihat per kuartal pertama 2024, kinerja Akra emang lagi melambat sih. Pendapatan mereka tuh turun 10,6%, tapi laba bersih cuma turun 1,95%. Overall dari segi pendapatan all segmennya memang mayoritas melambat. Hanya dari pabrik adhesif yang mencatatkan kenaikan sekitar 8,84%, tapi nominalnya nggak besar, hanya 160 miliar rupiah gitu. Nah, laba bersih Akra pun ditopang oleh adanya pembalikan kerugian selisih kurs menjadi keuntungan senilai 24 miliar. Serta ada kenaikan penghasilan keuangan jadi 80 miliar, ditambah ada bagian laba entitas asosiasi yang naik 400% jadi 17 miliar rupiah. Nah, dari aku lihatnya nih ya, meski kinerja melambat, tapi secara prospek masih oke loh. Hal itu terlihat dari lahan industri yang masih bisa mendrive revenue cukup besar ke depannya ya, sekitar beberapa tahun ke depan lah gitu ya. Untuk revenue, distribusi BBM bisa bertumbuh lagi jika daya beli masyarakat kembali naik, sehingga banyak masyarakat kembali mencari BBM non subsidi yang lebih nyaman, nggak ngantri, dan nggak mikirin selisih harga dengan pemain dari BUMN gitu. Resiko bisnisnya adalah ketika lahan industrinya sudah habis, revenue dari situ akan hilang, berganti menjadi recurring income dari pengelolaan kawasan industri. Tapi ini masih panjang sih. Nah, setelah pilih sahamnya, lalu uang sisa dari modal maksimal dollar cost averaging diapain ya enaknya ya? Setelah screening tahap awal, terus kita riset lebih jauh tentang sahamnya, kita akan mempertanyakan satu hal lagi. Dari setiap aksi cicil beli 1 juta per bulan, pastikan ada sisa modal karena harus menyesuaikan dengan jumlah lot yang bisa dibeli gitu. Misalnya kayak kamu beli harga saham 1.500 dengan modal 1 juta, berarti masih ada sisa dana 100.000 nih. Kan sayang dong ya kalau nggak diapa-apain. Terus diapain nih dana-dana sisa seperti ini? Nah, kamu bisa ngumpulin sisa-sisa dana yang dari maksimal cicil beli 1 juta ini ke reksadana pasar uang. Jadi selama setahun kamu kumpulin itu semua, nanti hasilnya kamu bisa akumulasikan dengan pendapatan dividen gitu. Dan akhirnya kamu bisa mereinvestasi dengan 2 cara. Yakni pertama, lump sum di awal tahun, akhir tahun, atau periode saat harga saham lagi murah. Atau kamu bisa bagi rata nominal sisa modal dan dividen menjadi 12 bulan untuk menambah modal cicilan yang 1 juta per bulan tadi, sehingga nantinya harga rata-ratamu juga nggak terlalu naik atau turun fluktuatif banget gitu. Tertarik mencoba tapi bingung gimana cara mulai untuk investasi saham ya? Nah, kamu bisa langsung daftar ke Ajaib untuk mulai investasi saham. Kamu bisa gunakan kode ajaibku di SURY216 atau klik link ajaib di deskripsi video ini. Pas banget nih, Ajaib juga lagi bagi-bagi saham blue chip plus buying power hingga Rp450.000. Gokil banget kan? Cara ikutannya gampang, kamu bisa daftar dulu ke Ajaib. Lalu nanti ajak temanmu daftar dengan kode Ajaibmu dan beli saham pertama kali tanpa minimum transaksi. Kamu bakal dapat buying power Rp150.000 setiap 3 teman yang diajak hingga mereka melakukan transaksi pertama tanpa minimum transaksi. Lalu kamu juga berpeluang mendapatkan saham blue chip senilai jutaan rupiah untuk 5 pemenang yang bakal diundi dalam lucky draw. Setiap 2 teman yang kamu ajak, kamu berhak ikut 1 kali lucky draw. Semakin banyak teman yang kamu ajak, semakin besar kesempatanmu untuk memenangkan lucky draw-nya. Nah, siap mulai investasi saham bersama Ajaib?